Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar software AutoCAD ya. Saya menggunakan software AutoCAD tahun 2018 di sini di komputer saya. Kalian bebas untuk menggunakan AutoCAD mekanikal atau AutoCAD biasa sesuai dengan kompatibel dari laptop kalian sendiri. Kalau kalian pakai 2007 atau 2010 atau lebih tinggi dari itu, kalian pakai karena sebenarnya AutoCAD untuk penggunaan AutoCAD ini komen listnya masih sama dan tidak ada perbedaan. Jadi kalian bisa pakai AutoCAD versi berapapun. Jika misal ada perbedaan, nanti kalian bisa tanyakan ke kita ya. Nah, untuk awal di sini interface pertama sebelum kita menggambar kita harus menentukan template template untuk menggambar kita. Nah, di sini ada tulisan template, kita klik aja. Lalu di sini ada acat ISO untuk template yang kita gunakan. Kita gunakan acat ISO, kita klik acat ISO. Nah, kita masuk ke lembar dari menggambar kita. Sebelum kita menggambar, kita akan men-setting dari AutoCAD itu sendiri. Kita akan setting sebelum kita menggunakan. Di sini ada komen ya. Di sini ada komen listnya, ada komen untuk apa yang kita gunakan. Kalau kalian ingin setting dulu, kalian ketik saja OP di sini. Nah, di situ muncul comment option. Itu kalian bisa enter atau spasi untuk penggunaan option itu. Kalian enter. Nah, untuk satuan, kalian kan tadi memakai template ISO ya, standar ISO. Tapi di sini juga banyak lagi untuk standar. Ada beberapa standar kita pakai yang ISO. Lalu di sini ada satuannya. Ada yang metrik sama yang inch. Kita pakai yang metrik. Oke, kita pakai metrik. Nah, untuk mengganti warna background di sini kan warna hitam ya. Untuk mengganti warna background, kita klik colors. Di sini colornya. Nah, di sini ada white. Kalau kita apply and close, nah dia berada di warna putih. Tuh. Kalau kalian mungkin masih tampilan awalnya warna putih, kalian bisa ganti di sini. Nah, untuk selanjutnya adalah ke settingan crosshair size atau dari size dari si mouse-nya. Nah, di sini kan saya 100 ya. 100, misalnya kita ubah menjadi 50. Nah, di sini kita lihat crosshair kita terbagi dari 4 garis. Membagi 4 garis ya. Ada yang atas, ke bawah, kanan, kiri ya. Nah, kalau 50, dia tidak sampai ujung untuk garis-garis ini. Dia sampai ujung. Kalau pakai yang 100, oke. Nah, dia sampai ujung. Itu perbedaannya. Oke, ngerti ya. Untuk option, mungkin itu saja ya kalau untuk option. Nah, lalu kita masuk ke option yang di bawah sini. Nah, di sini kan ada gambar garis pembagi nih, kotak-kotak ini. Kotak ini, nah kalau kalian uh, mau hilangkan kotak-kotak ini, kalian bisa klik di sini. Atau di situ ada komennya F7 ya, grid mode F7. Nah, di sini kalian jadi blank. Nggak ada kotak-kotak seperti tadi. Dan bagaimana misalnya kalian belum ada komen untuk grid mode-nya di sini. Nah, kalian bisa lihat di sini. Grid mode, nih, di checklist aja. Kalau misalnya di unchecklist, dia hilang. Udah checklist. Kalau misalnya belum ada, kalian bisa cari di sini. Nah, ini sesuka kalian, mau dipakai atau tidak, gridnya serah. Nah, di sini ada snap mode. Apa itu snap mode? Kalau kita aktifkan, misalnya kita membuat lingkaran nih, membuat lingkaran
Nah, di sini kita akan meng-snap ke titik-titik yang ada di persegi ini. Nah, kita nggak bisa membuat profile di luar dari titik-titik yang ada di situ. Nah, jadi kaku ya. Kita nggak bisa membuat dengan luasa, jadi dimatikan saja ininya. Di situ juga komennya F9, kalian bisa matikan saja. Nah, lalu di sebelahnya ortho ya. Di sini ortho mode. Apa itu ortho? Di sini masih nonaktif ya. Nah, kita misalnya membuat line. Nah, di sini kita bebas ya untuk memilih sudut dari garis. Kalau kita aktifkan ortonya atau kita pencet F8 di sini, dia akan membuat garis vertikal atau horizontal saja. Jadi ketika kalian membuat garis lurus, ortonya harus dinyalakan supaya membentuk garis lurus, garis horizontal, atau garis vertikal. Tuh. Oke, lanjut ya. Di sini ada OSNAP selanjutnya. OSNAP atau komennya F3. Apa itu OSNAP? Misal kita buat circle. Nah, kita buat circle lagi. Nah, OSNAP di sini adalah eh, ketika kita mau menggambar, di situ kan ada yang hijau ya, ada yang warna hijau. Nah, kegunaan OSNAP itu adalah eh, kalian mau gambar di titik tengah kah dari lingkaran itu atau di eh, kuadrannya atau di tangannya gitu. Jadi OSNAP ini akan membantu kalian untuk menemukan titik tersebut gitu. Misalnya kalian membuat garis. Nah, kalian mau membuat garis tersebut ada di ujung. Agak membuat lingkaran ada di ujung. Nah, kalian akan mendapatkan titik di ujung eh, si garis tersebut. Nah, kalau misalnya kita matikan, kalau nggak komennya OSNAP di sini. Nah, di sini eh, kalian harus menselect all supaya kalian mendapatkan eh, titik-titik yang ada di gambar tersebut seperti endpoint, midpoint, center, dan lain sebagainya. Kalian di sini harus select all. Kalau misalnya kalian clear all, berarti eh, kalian tidak bisa menemukan garis yang ada di ujung dari titik tersebut atau garis dari si garis tersebut, titik dari garis tersebut seperti itu. Kita snap lagi, kita aktifkan, kita select semuanya. Oke, nah kita akan menemukan garis titik tersebut endpointnya seperti itu. Untuk mendelete benda, kalau untuk mendrag atau memblok gambar tersebut, kalian klik misalnya dari bawah sini, kalian jangan ditahan kliknya, klik kirinya jangan ditahan, klik saja seperti biasa, klik kiri, jangan ditahan, kalian geser aja mouse-nya, kliknya dilepas, jangan di hold. Nah, ketika udah terblok semua, baru di klik kiri lagi di sini. Gitu. Nah, semuanya akan terselect di sini. Kalau kalian mau ingin mendelete, kalian tinggal klik delete aja. Yang ada di keyboard kalian, kalian lihat. Nah, seperti itu. Lalu masuk ke draw ya di sini. Draw. Di sini ada line, di sini ada polyline, circle, arc, dan center line, rectangle, dan hedge. Nah, kita akan membahas beberapa dari draw tersebut. Di sini juga masih ada penggunaan draw ya. Di sini masih ada penggunaan draw, ada ellipse, spline, polygon, dan lain sebagainya. Nah, kita mulai dengan line dulu. Line, komennya adalah L di sini. Kalian kalau ingin mau melihat komen apa yang bisa kalian gunakan dari fitur tersebut, di sini ada bagian komen ya tuh di press F1 for more help, di atasnya kan ada line ya. Nah, di situ berarti komennya adalah line gitu. Kalau kalau misalnya lebih cepatnya kalian tulis L aja, di situ nanti komen list yang paling pertama adalah line. Tuh. Nah, kalau kalian lupa untuk penggunaannya,
line itu seperti apa. Nah, di situ ada gambar yang dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Di example-nya di situ atau di contohnya di situ dijelaskan ya dari penggunaan line tersebut gitu. Nah, misalnya kita mau menggunakan line ya. Jadi kalian bisa klik di sini atau kalian komen L di sini. Lebih cepat sih pakai komen L ya di sini. Kalian spasi atau enter. Nah, pertama kalian lihat di situ kan ada penentuan first point ya. Titik pertama dari si line tersebut. Nah, kalian bisa lihat di sini atau kalian bisa lihat di kursor kalian di situ ada specify first point atau di sini. Di sini ada comment list juga first point. Jadi harus diperhatikan itu diperhatikan dua itu ya supaya kalian tidak lupa kalau misalnya kalian menggunakan fitur apa gitu. Dan penggunaan eh, kalian lagi menggunakan fitur apa gitu. Nah, sekarang misalnya kalian mau membentuk garis ya di sini misalnya kalian first point. Nah, kedua adalah second point di sini. Di sini ya, next point ya. Next point atau second point di sini. Nah, untuk ini ortonya saya matikan ya di sini. Ortonya saya matikan, berarti saya bisa membuat sudut. Nah, di situ terlihat ya untuk yang pertama yang saya geser, misalnya ini saya geser, dia akan ada angka yang berubah. Itu adalah angka dari eh, perbedaan titik dari satu titik yang tadi first point ke titik selanjutnya, atau bisa kita katakan panjangnya dari line tersebut. Nah, misalnya kita eh, kasih panjang 100 ya. Nah, untuk yang kita matikan ortonya, berarti di sini kita punya sudut, ya kan? Bagaimana kita mengganti sudut tersebut? Kita bisa pakai tab. Nah, untuk pakai tab ini nanti kita masuk ke sudut. Untuk 100 yang tadi kita sudah berikan, itu akan kelok. Di situ ada gambar gembok ya. Dan di sini dia akan menentukan sudutnya. Misalnya di sini kita kasih 30. Nah, ini udah line yang kedua. Tadi yang line pertama sudah jadi, dan line kedua, ini masuk ke line yang kedua. Jadi komennya akan terus berlanjut, seperti itu. Jadi di sini kita punya garis 100, panjangnya 100, dengan sudut 30 derajat. Tuh, 30 derajat tadi dari yang sebelah sini ya. Itu ke bawah. Oke? Saya untuk penggunaan line. Jadi di sini juga kita menggunakan polyline. Nah, polyline ini dia adalah eh, mengkombinasikan agar satu garis itu atau satu bagian itu menjadi satu kesatuan. Ini saya nyalakan ortonya. Misalnya saya kasih contoh dulu. Nah, di sini jadi satu kesatuan. Bedanya dengan polyline dan line ya. Coba kita misalnya bikin rectangle di sini. Nah, perbedaannya dari polyline dan yang ini line, yang ini polyline ya. Nah, di sini dia menjadi satu kesatuan kalau si line itu menjadi terpisah. Gitu. Jadi terpisah. Kalau polyline ini menjadi satu kesatuan. Seperti itu. Nah, lanjut ya kita masuk ke circle. Di sini penggunaan circle-nya ada banyak nih, ada beberapa. Jadi misalnya kalian mau pakai yang center radius. Jadi di sini komennya adalah menentukan titik tengah dan menentukan radiusnya. Kalau misalnya yang diameter berarti titik tengah dan diameternya seperti itu. Untuk komennya di sini adalah circle ya, atau kita bisa pakai C. Nah, di sini masuk circle. Itu masuk circle. Nah, perbedaan dari komen yang di sini dengan yang di sini itu adalah kalau di sini kita klik center radius, berarti kita klik titik tengah dan langsung masuk ke di sini lihat specify radius. Berarti kita harus menentukan radiusnya.
gitu. Misalnya kita kasih 20. Nah, berarti di sini kita mempunyai lingkaran dengan titik tengah di sini dengan jarak dari titik tengah ke bagian terluar dari lingkaran adalah 20. Sedangkan kalau yang di sini, circle, nah kita harus lihat dulu nih, di sini specify apa? Specify center point kan? Kita masuk ke center point, nah di sini kita lihat langsung ke radius, gitu. Jadi, kalau di sini langsung ke radius, kalau di sini kita lihat dulu, nanti ke radius atau ke diameter, seperti itu. Biasanya kalau komen yang pertama itu langsung ke radius, dia langsung ke radius di sini, gitu. Nah, kalau misalnya ke diameter, nah kalau di sini kan langsung diameter ya, di sini langsung ke diameter, jadi misalnya kita buat diameternya 20. Nah, dia dari ujung sini ke sini, berarti diameter dengan radius 10. Ya, beda ya sama yang ini ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan komen yang di sini, tolong diperhatikan di sininya nanti. Ini kan titik tengah ya, masih awal sama. Nah, di sini kan masih radius. Kita harus masuk ke diameter. Misalnya, kalau kita mau menggunakan diameter, bisa kalian klik di sini, diameternya, kalian klik, atau kalian pencet di sini D. Karena di sini yang biru D ya, komennya D. Nah, dia masuk ke diameter di sini. Nanti penggunaannya sama, tinggal masukin berapa diameternya. Nah, 20. Kayak gitu. Paham ya? Nah, untuk selanjutnya itu ke 2 poin dan 3 poin ya. Misalnya kalian punya line di sini. Nah, line ini kalian ingin membentuk profil di tengah-tengah sini adalah eh, dari lingkaran. Nah, kalian bisa klik di sini, 2 poin, kalian klik di sini, kalian klik lagi di sini misalnya. Nah, dia akan membentuk lingkaran dari titik sini ke sini dengan bersinggungan dengan garis lurus. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan komen yang ada di sini, nah kalian lihat lagi nih, 3P atau 2P. 3P itu 3 poin, 2P itu 2 poin. Jadi misalnya kalian klik di sini 2P. Nah, di sini kalian specify first and point. Kalian klik di sini. Nah, itu. Jadi eh, kalian harus praktikan komen yang ada di sini juga gitu. Oke. Ini untuk 3P sama penggunanya, tapi dia ditambahkan dari nah, ada poin ketiga gitu. Nah, di sini ada tangan-tangan radius ya. Tangan-tangan radius. Misalnya kalian punya dua lingkaran di sini. Nah, di sini kita pakai tangan-tangan radius. Sorry atau enggak, kita bikin lingkaran. Bikin segitiga seperti ini. Ketika developernya. Nah, kita mau buat profil lingkaran ada di tengah-tengah dari garis ini, segitiga ini. Tangan-tangan radius itu berarti tangan dari lingkaran itu ya, dari titik 1 dan titik 2 itu bersinggungan, dan kita menentukan dari radius si lingkaran tersebut. Nah, kita klik di sini, misalnya. Kita klik. Nah, di sini, ulang ya, di sini kan specify object first tangan ya. Klik di sini. Nah, ini untuk second tangan. Klik di sini. Nah, untuk di sini langsung masuk ke radius. Misalnya kita masukkan 10. Nah, dia akan membentuk lingkaran yang tangensial dengan garis garis ini dan juga garis ini. Tuh, dengan radius 10 tadi yang kita masukkan. Tuh. Nah, ada juga dia tanpa memasukkan radius, tapi bersinggungan antara 3 garis. Itu contohnya. Misalnya gini kita kasih segitiga ya di sini. Nah, kita mau membuat profil lingkaran yang ada di tengah dari segitiga ini. Nah, di sini udah masuk ya tangan-tangan.
Kita klik aja, dia menjadi profil yang ada di dalam segitiga. Gitu. Nah, kita masuk ke, ini untuk penggunaan centerline ya. Untuk penggunaan centerline, misal kita buat lingkaran di sini. Nah, centerline lingkaran itu kan di sini, centerline cross. Kita bisa buat di sini. Nah, dia langsung jadi centerline di sini. Berarti menandakan bahwa benda ini berbentuk silinder. Kalian bisa pelajari lanjutnya. Masih banyak penggunaan untuk centerline, tapi yang paling pokok adalah di centerline cross ini, atau di centerline yang biasa seperti ini. Untuk penggunaan yang biasa, misalnya kalian menggunakan rectangle seperti ini, nah, centerline ini sangat mudah, tinggal ditarik ini. Nah, ini menandakan bahwa benda ini adalah berbentuk silinder. Tuh. Dia mempunyai centerline. Tuh. Lanjut ke rectangle di sini. Nah, untuk penggunaan rectangle ini banyak sekali, tapi biasanya saya memakai hanya yang ini, corner to corner. Itu, karena apa? Ini banyak ya untuk penggunaannya, tapi nanti kita bisa kombinasikan dari corner to corner untuk bisa menjadi yang lainnya gitu. Biasanya saya pakainya untuk yang ini corner to corner aja. Kalian bisa coba ya untuk yang semuanya selanjutnya. Di situ juga ada contohnya, misalnya di sini midpoint of base corner. Nah, di situ ada contohnya juga, harus harus tentukan titik apa, karena di sini komennya nanti juga ada. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan rectangle, berarti di sini komennya adalah I'm rect. Kalian bisa aja rect di sini, rectangle I'm rect, ya, rect. Nah, di sini kan dia menentukan panjang sama lebarnya, sama seperti tadi yang eh, garis ya, tinggal kalian tap aja untuk panjang dan lebarnya, gitu, panjang dan lebarnya. Oh ya, ini tadi kelewat ya untuk arc-nya. Kalau untuk arc ini membuat garis yang bisa dibilang setengah lingkaran atau eh, garis lengkung, gitu. Mungkin nggak setengah lingkaran juga sih, tapi membuat garis lengkung. Gitu. Nanti di sini juga ada penggunaannya, beda-beda ya. Di sini, misalnya yang 3 poin, berarti ada 3 ya, ini 1, ini second poinnya. Nah, tuh, 3 poin. Misalnya ada 3 poin seperti ini, yang bakal kalian mau jadiin jadi arc. Nah, kayak gitu. Udah ya. Kalian bisa coba lagi yang lainnya sendiri nanti. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa dihubungi ke saya ya. Nah, lanjut ke di sini juga ada penggunaan misalnya elips ya. Nah, tuh dia jadi elips ya. Jadi elipsnya itu dari center, dari centernya ke titik eh, terluarnya sampai ke panjangnya gitu. Kalian bisa pakai sendiri di sini. Kalian bisa coba-coba sendiri ya untuk ini. Kita lanjut ke modify di sini. Lanjut ke modify misalnya nih, saya punya circle di sini dengan diameter dengan radius tadi 20. Nah, di sini kita ada garis. Menggunakan ortonya. Nah, saya mau circle ini, titik tengahnya nih, yang ini, ada di ujung dari si garis ini. Gitu. Itu bisa kita move di sini. Move. Atau saya komennya adalah M. Untuk mempercepat ya, kita pakai M. Nah, di sini kita pakai disuruh select object. Objek mana yang kita mau move. Kita klik di sini. Kita ulang ya. M, klik M-nya, bisa spasi atau enter. Nah, terus kita select objek yang ada di sini, yang kita ingin move. Kita spasi lagi. Nah, di sini base point atau titik perpindahannya. Misalnya kan tadi kita mau titik tengah ya.
titik tengah berarti titik tengahnya yang kita klik. Nah, artinya misalnya kita matiin ya, dia akan berpindah dengan base point yang ada di titik tengah. Ini kita masukin aja langsung ke ujung dari si garis. Nah, dia jadi berpindah. Tuh. Nah, di sini juga ada copy ya. Selanjutnya ada copy. Copy dari, misalnya nih kita mau mengcopy si lingkaran ini. Di sini kita juga bisa menggunakan C atau copy. Nah, tapi bukan yang paling atas nih, tapi yang bawahnya. Copy. Kita klik di sini, select objeknya, yang mau kita copy ya. Kita spasi, kita klik dulu nih objeknya, baru kita spasi. Nah, di sini sama seperti move. Select base point. Jadi, base point-nya mana nih yang mau kita copy, gitu. Misalnya saya titik tengah lagi ya. Nah, titik tengahnya ini saya mau masukkan ke ujung dari yang berlawanan dari garis. Nah, jadi nih, yang tadinya cuma satu, kita copy jadi dua, gitu. Nah, ini di sini juga ada rotate ya. Rotate, misalnya kita punya garis ini nih, garis ini. Kita mau rotate, bisa kalian klik di sini atau komennya RO. RO. Nah, di sini select object sama ya seperti sebelum-sebelumnya. Seperti modify, di toolbar modify pasti dia select object. Nah, select objectnya yang ini. Nah, base point-nya mana nih? Base point di sini untuk menjadi titik dari perpindahannya atau perputarannya gitu. Misalnya saya klik di sini, nah dia mau berrotate berapa derajat gitu. Misalnya kita masukin 80 di sini. Nah, dia akan berpindah, dia akan merotate 80 derajat seperti itu. Nah, lanjut. Ini saya lihat mirror di sini. Mirror di sini, gimana penggunaannya? Misalnya saya punya circle di sini. Circle. Bebas ya circle. Nah, saya uh, harus punya yang namanya sebutnya kaca ya, kaca. Jadi kalau misalnya mirror berarti kan kita harus ada kaca ya. Nah, misalnya saya mau mirror ini nih. MI komennya. Nah, select objek yang bakal di mirror. Nah, di sini eh point first point mirror line. Nah, kayak gitu. Kita klik ujungnya. Nah, kita klik bagian paling ujung di sini. Nah, kalian mau ngapus si objek yang pertama atau enggak? Gitu. Source objeknya mau kalian hapus atau enggak? Kalau kalian nggak hapus, berarti kan ini ke copy ya, sesuai mirrornya ya, mirror line-nya. Berarti no. Gitu. Tapi nggak harus berbentuk eh nggak harus berbentuk garis di sini. Misalnya kalian mau mirror objek ini. Nah, kalian bisa ambil dari quadrant di sini yang paling atas. Nah, kalian bisa copy ini. Gitu. Jadi nggak harus hanya berbentuk garis kayak gini enggak. Gitu. Dari titik ke titik juga bisa gitu. Garis lurus gitu kan. Nah, masuk ke scale ya di sini. Masuk ke scale. Misalnya kalian punya lingkaran dengan radius 10 nih. Scale, kalian scale misalnya. Scale di sini bisa kalian klik atau SC. Gitu kan. Select objek sama ya seperti yang sebelumnya. Kalian klik objeknya, spasi. Nah, misalnya ini base point ya. Jadi nanti perbesarannya itu senternya tetap gitu. Kalian mau senternya tetap tapi lingkarannya diperbesar gitu. Titik senternya tetap tapi lingkarannya diperbesar. Jadi misalnya kalian klik di senternya ini. Nah, ini tinggal kalian memasukkan perbandingan. Misalnya kan tadi 10 ya, saya mau 2 kalinya. Nah, sekarang kita lihat nih panjangnya berapa. Jadi 20. Berarti tadi 10 kita scale 2 jadi 20 gitu. Nah, kalau untuk scale ini bisa juga kita
memperkecil dan memperbesar. Dan untuk memperkecil juga bisa. Kita pakai scale di sini, scale objek sama ini, dan berarti kalau mau dikecilin berarti misalnya kalian mau bagi ke dari 20 ke 10 lagi berarti 0,5. Tuh. Nah, jadi 10 lagi gitu. Ngerti ya, lanjut ya. Masuk ke array di sini. Array. Array itu ada 3 di sini. Ada 3 dari rectangle, pad, sama polar. Gitu. Nah, mungkin yang sering dipakai itu adalah rectangle sama polar ya. Nah, misalnya saya punya circle nih. Saya mau saya mau circle ini, profile circle ini ada di keliling dari circle ini. Gitu. Nah, saya bisa klik di sini. Kalau yang untuk lingkaran itu polar ya. Kalau yang untuk lingkaran itu polar, kalian profilnya bebas bisa apa aja atau komennya di sini array aja. Nah, itu. Saya masuk di sini polar. Atau misalnya kita masuk ke array yang di sini. Nah, select objek, kita spasi. Nah, kalau yang eh, di komen ini, dia mau pilih ini, mau polar, mau rectangle apa yang mau pad gitu. Kan kita mau yang polar ya, kita klik aja polar. Nah, di sini center point karena dia bakalan melingkar, dia butuh center point dari lingkaran tersebut. Nah, misalnya kita masukkan lingkaran yang besar ini. Nah, dia bakalan di sini ada ketentuannya. Misalnya di sini items. Nah, items itu adalah banyak lingkaran yang bakalan terpolar gitu. Misalnya saya masukkan 10. Nah, dari di sini ada 10 item gitu. Dan otomatis between-nya berarti ada 36 gitu. Oke, kalau misalnya kalian nggak mau full, misalnya mau 180, bisa. Nah, itu. Ini untuk sudutnya, ini untuk itemnya gitu. 180. Ulang ya. Bilang ya arraynya, array, polar, sorry. Ininya belum. Polar. Klik bendanya, masukkan sudutnya. Nah, soalnya saya di sini mau 10 ya. 10, kalian enter aja langsung. Nah, kalau udah di close aja. Nah, jadi ini dia bakalan jadi satu kesatuan array dan dia bakalan kalau misalnya kalian mau edit, dia bakalan masuk ke menu array lagi. Misalnya di sini saya mau ganti 5. Nah, gitu. Kalian close array aja. Kalau nggak kalian escape. Gitu. Paham ya? Nah, sekarang masuk ke trim. Saya delete dulu. Misalnya saya di sini punya rectangle. Masuk ke trim ya ini ya. Masuk trim. Saya misalnya punya rectangle nih. Nah, saya mau garis lurus ini nggak melewati atau nggak bersinggungan, nggak bertabrakan dari si rectangle. Ya di si rectangle itu. Nah, bisa kita hapus nih garis yang ini karena ini udah satu kesatuan, tapi kita mau ngapus yang tengah ini. Komennya di sini TR ya, TR. Nah, untuk ini dia kan select object or select all. Nah, kita masuk yang select all. Kita spasi lagi. Nah, gitu. Baru kita arahkan ke bagian mana yang mau kita hapus. Nah, seperti itu. Ulang ya. Diulang. Kita hapus misalnya. Kita mau menghapus bagian yang ada di sebelah sini nih. Kita TR, spasi. Nah, di sini spasi lagi ya. Jangan lupa spasi lagi. Nah, kita hapus yang di tengah sini gitu. Paham ya? Nah, lanjut ya ke fillet. Di sini fillet. Fillet ini membentuk profil yang melengkung di sini di ujung misalnya.
Contohnya nih ya, misalnya fillet di sini, fillet bukan yang fillet ini ya, tapi fillet yang bawah. Atau kita bisa klik di sini. Nah, misalnya fillet, nah kita masuk ke select first object, gitu kan. Atau kita masuk ke radius, gitu kan. Masuk ke misalnya objek. Nah, di sini kita masuk ke radius. Radiusnya berapa? Misalnya di sini mau 10, 5 aja. 5. Nah, second objeknya yang mana? Nah, radiusnya berarti ini si apa? Si filletnya ini adalah 5. Itu. Ulang ya. Fillet, objeknya yang mana? Oke, kita spasi, masuk ke radius. Radiusnya ini kita masukin misalnya 5, kita spasi lagi, masuk ke select second dari garisnya gitu. Second line-nya gitu. Saya. Lalu di sini ada offset. Offset itu adalah misalnya sini kita punya garis nih, garis. Nah, kita mau bikin profil garis juga sama seperti ini tapi berjarak misalnya, berjarak gitu. Di sebelahnya, di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu. Offset di sini, OF, atau kalian bisa pakai yang di sini. Nah, distance-nya itu berapa? Jarak dari satu garis ke garis yang lainnya itu berapa? Misalnya saya di sini buat 10 ya. Klik 10, spasi. Nah, objeknya yang mana nih yang mau di offset? Ah, kayak gitu. Ini kalian bisa pakai terus-terusan gitu. Nah, kita lihat nih jaraknya 10 gitu. Dari satu sisi lagi 10 gitu. Oke lah, kalian coba-coba dulu untuk semuanya. Untuk penggunaan dari modify dan draw. Jika ada pertanyaan nanti bisa tanyakan langsung ke PJ kalian ya.